Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi dasar khotbah di minggu ketiga sesudah Epifanias hari ini, yaitu dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 hingga ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa persekutuan harus menjadi salah satu dari tugas panggilan gereja? Dan mengapa orang Kristen harus memupuk persekutuan yang baik? Jawabnya, saudaraku, karena sebenarnya persekutuan orang Kristen di dunia ini adalah representasi dari persekutuan di surga. Karena komunitas orang Kristen bukanlah komunitas biasa yang diikat oleh darah atau permudaran atau ikatan duniawi. Bukan. Melainkan komunitas keluarga Allah dengan marga Kristus yang diikat oleh kasih Kristus. Karena itu, saudaraku, tugas kita di dunia adalah sebagai alat Tuhan untuk menyebarluaskan gaya hidup atau budaya surga di bumi, yaitu budaya kasih, karakter hidup saling mengasihi bagi seluruh makhluk ciptaan, sehingga di masyarakat terjadi transformasi melalui perilaku, melalui budaya, melalui karakter persatuan yang diikat oleh kasih yang dinampakkan dalam komunitas Kristen kita. Lalu sekarang, persekutuan yang bagaimanakah yang disukai oleh Tuhan Yesus? Yaitu kesatuan sebagai tubuh Kristus. Saudara-saudaraku, berbicara tentang kesatuan dan persatuan memang gampang-gampang susah. Mengapa? Karena di satu sisi, kesatuan dan persatuan adalah kebutuhan dasar manusia. Semua manusia menginginkan kesatuan dan kebersamaan. Orang Indonesia mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tetapi di pihak lain, sepanjang sejarah kita melihat bahwa manusia cenderung memisah. Selalu ada perang, ada permusuhan, ada diskriminasi, ada disintegrasi, ada perceraian. Dari situ kita lihat, di satu pihak manusia membutuhkan kesatuan dan kebersamaan. Tetapi di pihak lain, manusia rentan terhadap pemisahan. Itulah himbauan dan ajakan Paulus kepada jemaat Korintus. Di 1 Korintus 1 ayat 10 dia katakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Karena ketika itu jemaat Korintus sedang dilanda perpecahan. Karena di sana ada semacam fanatisme partai. Ada partai Paulus, ada partai Apolos, ada partai Kefas, ada partai Kristus. Karena itulah Paulus dengan sangat kuat menyerukan, bersatu dan sehati sepikirlah.
Firman Tuhan sangat banyak menyerukan agar umat Tuhan bersatu. Kita baca ucapan Yesus di Yohanes 14, juga di Yohanes 17. Juga ucapan Paulus di Filipi 2 ayat 2 dan Efesus 4. Bahkan di Yohanes 17 ayat 21 Yesus berkata bahwa orang percaya harus bersatu supaya dunia ini percaya. Artinya, bersatu tidaknya orang-orang percaya sangat menentukan bagi percaya tidaknya dunia kepada Kristus. Sangat menentukan bagi berhasil tidaknya misi pekabaran Injil orang Kristen di dunia ini. Saudara-saudaraku, ilustrasi atau gambaran yang digunakan Yesus dan Paulus untuk menunjukkan kesatuan orang Kristen sangatlah indah, yaitu kesatuan sebagai tubuh Kristus. Karena semua orang yang percaya sudah dibaptis ke dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus yang dipersatukan oleh Roh Kudus, ayat 12-13. Lalu sekarang, bagaimana kesatuan sebagai tubuh Kristus? Pertama, itu menunjukkan bahwa kesatuan kita bukanlah kesatuan organisatoris, tetapi adalah kesatuan visi dan misi. Bukan kesatuan dalam organisasi atau rapat-rapat, tetapi terutama kesatuan hati. Dan yang kedua, gambaran sebagai tubuh itu menunjukkan indahnya perbedaan. Semua organ tubuh berbeda satu sama lain. Ada kepala, ada perut, ada tangan, ada kaki, ada mata, dan lain-lain. Yang saling berbeda, tetapi tetap satu sebagai tubuh. Keindahan perbedaan ini sudah Allah tunjukkan sejak penciptaan. Allah mencipta segala sesuatu dengan beraneka ragam. Tidak ada yang sama, tetapi berbeda. Tetapi setiap hari penciptaan ditutup dengan kalimat, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itu kita dapati 7 kali di dalam kitab Kejadian. Itu menunjukkan bahwa perbedaan itu sangat baik dan sangat indah. Karena itu saudaraku, jangan pernah marah atau sedih atau kecewa bila saudara tidak sama dengan orang lain. Justru bila kita semua sama dan sebangun, itu yang bikin kita susah. Saudara bisa bayangkan betapa membosankannya hidup ini bila kita semua sama dan sebangun dan serupa. Malah mungkin kita akan bisa bingung. Karena untuk membedakan 2 saudara kembar aja, kita sudah bingung. Apalagi bila semuanya sama. Dan bila semua menjadi petani, dari mana kita memperoleh pakaian? Bila semua menjadi pedagang, dari mana kita memperoleh beras? Karena itu saudaraku, untunglah kita berbeda-beda supaya hidup ini indah dan berwarna, bukan? Dan karena itu jangan pernah membandingkan istrimu atau suamimu dengan istri dan suami orang lain. Karena pasti berbeda. Tetapi Tuhan telah memberikannya bagimu sebagai pasangan yang pas untukmu. Dan ketiga, bila demikian janganlah pernah memakai perbedaan itu untuk memisah. Perbedaan justru memaksa kita harus bersatu, harus saling melengkapi, harus saling membutuhkan, saling bergantung, saling memberi, dan saling menerima. Ayat 14 sampai ayat 26. Aku ada bila Anda ada. Aku tidak ada bila Anda tidak ada. Karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial tidak pernah menjadi sempurna tanpa orang lain. Dan yang keempat, perbedaan itu membuat kita lengkap. Lihat kelima jarimu. Kelima-limanya berbeda-beda. Tetapi justru karena kelimanya berbeda, maka kita bisa menulis, bisa mengambil makanan, bisa pegang sesuatu, bukan? Coba bila kelimanya itu sama panjangnya, sama bentuknya, kita tidak akan bisa menulis, bukan? Saudaraku, dalam perbedaan itulah kita harus saling membantu, saling memperhatikan. Karena itu, bila kita memiliki kelebihan, itu bukan untuk disombongkan, tetapi untuk membantu kekurangan orang lain, agar kelebihan orang lain juga menyempurnakan kekurangan kita. Dengan perbedaan itu, kita tidak boleh menjadi egois. Saudaraku, dengan pemahaman ini, maka kita akan bersatu.
Tidak ada kecurigaan, tidak ada saling menyalahkan. Ada sebuah tulisan begini. Si kaki sangat marah terhadap si mulut. Dia katakan, saya capek-capek jalan untuk cari makan. Tetapi kamu si mulut enak-enak saja. Kerjanya cuma makan. Karena itu saya akan mogok jalan. Kata si kaki. Lalu si mulut itu bicara. Oke deh. Kita coba saja dulu. Saya coba dulu. Saya tidak akan makan 2 hari ini. Dan kita lihat. Kamu bisa apa? Apa kamu bisa jalan kalau saya tidak makan? Lalu si kaki pun terdiam. Rupanya si mulut harus makan supaya bisa memberi kekuatan bagi si kaki. Itulah harus saling membantu, harus saling membutuhkan. Demikian kita di huria, juga di keluarga, juga di pekerjaan. Si bapak tidak boleh bilang, istriku inilah orang yang paling enak di dunia ini. Saya capek-capek kerja, dia cuma tinggal makan di rumah. Apa benar? Coba dulu tanpa istrimu ada di rumah, coba dulu. Pembantu saja pulang mudik, semua keluarga sudah kelimpungan, bukan? Karena itu kita harus saling memberi, saling memerlukan, saling membutuhkan. Dan yang kelima, semuanya harus berfungsi. Seorang dokter pernah mengatakan bahwa bila kita menutup mata selama 3 tahun, maka mata itu tidak akan berfungsi lagi. Saya sendiri pernah opname 2 bulan. Harus istirahat total di tempat tidur 24 jam. Dan setelah 2 bulan, saya harus seperti anak baru lahir. Belajar berjalan lagi. Karena apa? Karena tidak difungsikan. Jika suatu anggota tubuh tidak difungsikan, maka dia akan lemah, akan rusak, dan mati fungsi. Hal ini saudaraku sangat serius. Coba kita aplikasikan ke semua bidang kehidupan kita. Karena matinya sebuah anggota tubuh akan memberikan beban berat bagi seluruh tubuh, bukan? Demikian juga dengan huria dan keluarga. Jika banyak anggota yang tidak berfungsi, maka kesehatan gereja, kesehatan keluarga itu sudah diambang kematian. Karena itu semua anggota harus didorong untuk berfungsi. Dan gereja sebagai tubuh Kristus juga harus bisa menerima semua fungsi anggota. Sekecil apapun fungsinya pasti ada. Mematikan fungsi sebuah anggota, misalnya dengan memborong semua pekerjaan, pada akhirnya akan membebani tubuh itu sendiri. Jangan ada yang tidak mau berfungsi. Dan jangan ada yang tidak difungsikan. Dan jangan ada yang tidak memfungsikan orang lain. Yang keenam, gambaran sebagai tubuh Kristus mengatakan, walau kita berbeda tetapi semuanya sama derajatnya. Kita semua sama-sama anggota. Tidak ada yang lebih mulia atau lebih rendah. Kita diingatkan agar jangan ada yang melecehkan, yang menghina orang lain. Siapapun dia, apakah dia pembantu, apakah dia supir, apakah dia pekerjamu, karyawanmu, apakah dia orang miskin, apakah dia anak jalanan. Siapapun, jangan. Kita sederajat dengan semua orang di hadapan Tuhan. Yang ketujuh, saudaraku, satu sebagai tubuh Kristus itu berarti kita harus seperasaan, sepenanggungan, saling memperhatikan. Ayat 26. Bila tangan tersayat, apakah mulut masih bisa tertawa? Bila kaki kita kena paku, apakah tangan masih bisa bertepuk? Tidak, bukan? Tetapi semua tubuh akan merasa kesakitan. Mulut akan berteriak, mata akan menangis, kepala akan pusing, bukan? Ketika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh lain akan turut merasakan dan merawatnya. Tetapi saudaraku, ada juga tangan yang tidak merasa sakit ketika si kaki kena paku. Tangan apa namanya itu? Yaitu tangan palsu. Saudaraku,
Hanya organ-organ tubuh yang palsu yang tidak dapat merasakan apa yang dirasakan oleh tubuh yang lain. Karena itu bila kita mengatakan bahwa kita ruas HKBP adalah tubuh Kristus, tetapi bila ada seorang ruas yang bermasalah atau miskin atau sakit dan tidak mampu membayar obatnya, lalu kita diam saja, malah ada yang mengejek, biarin aja, itu kan karena dirinya sendiri. Kita ini anggota tubuh yang bagaimana? Awas, jangan mau menjadi tangan atau kaki palsu. Yaitu bila kita tidak mau memperhatikan, merasakan penderitaan orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus hati-hati karena si iblis terus berusaha merusak kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Tetapi jika realitas tubuh Kristus dapat terwujud, baik di gereja, apalagi di keluarga, maka hasilnya sungguh akan dahsyat. Pekerjaan Tuhan akan nampak di dunia. Dunia akan diubahkan dan Tuhan akan dimuliakan. Persekutuan kita akan benar-benar menjadi gambaran dari persekutuan di sorga. Karena itu saudaraku, mari pupuklah kesatuan sebagai tubuh Kristus. Pupuklah kesatuan karena seperti dikatakan di epistel tadi. Bila kita sendiri-sendiri, kita akan lemah. Tetapi dengan berdua, kita kuat. Kita berbeda-beda. Tetapi jangan membuat perbedaan untuk memisah. Tetapi perbedaan memaksa kita untuk saling membantu, saling menyempurnakan, saling membutuhkan. Mari buanglah kesombongan. Buanglah egoisme. Tetapi gantikan dengan kerendahan hati. Karena kerendahan hati akan memperkuat kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Dengan demikian, masyarakat akan dapat kita ubahkan menjadi persekutuan surgawi. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berilah kami roh-Mu agar semakin tercipta kesehatian di tengah keluarga, di jemaat, di masyarakat, dan di dunia ini. Biarlah dengan semua perbedaan di antara kami selalu mengusahakan kesatuan, menjauhkan segala perpecahan. Terutama gereja dan para hamba-Mu, biarlah oleh roh-Mu semakin bersatu menjadi arak-arakan besar untuk memberitakan Injil-Mu. Ya Tuhan, kami memohon, berkatilah semua guru, para pendidik, para dosen di semua tingkat. Berikan mereka hikmat-Mu, agar mereka mengajar dengan penuh kuasa-Mu, sehingga mampu mencerdaskan bangsa dan anak-anak kami. Kami memohon juga berkatilah para dokter dan para medis dan semua orang yang merawat orang sakit. Salurkanlah kuasa-Mu melalui mereka sehingga selalu terjadi mujizat-mujizat kesembuhan dari-Mu melalui mereka. Kami memohon juga berkatilah juga semua penegak hukum, para polisi, jaksa, hakim, pengacara. Berilah mereka roh-Mu menghidupkan hati nurani mereka, sehingga mereka melakukan tugasnya dalam takut akan Tuhan, sehingga keadilan dan kebenaran terjadi di segala bidang. Terima kasih Bapa, Allah kami yang Maha Agung, yang Maha Kudus, yang Maha Pengasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tetap bersukacita di dalam Kristus.